Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim al-wasi'il alim ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mari kita awali dengan membaca sebagian daripada zikir pagi bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, masih mengizinkan jantung kita bisa berdetak sehingga Allah mengizinkan kita bisa hadir di kajian di pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita terus istiqamah sampai kita wafat husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah telah pernah bersabda, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi kemudian beliau wafat sebelum petang, maka Allah akan jadikan ia calon penghuni syurganya Allah. Dan siapa yang membaca di petang harinya wafat sebelum pagi harinya, maka ia termasuk calon penghuni syurganya Allah. Dari hadis Bukhari Muslim tersebut, para ulama menganjurkan kita semua untuk membaca sayyidul istighfar minimal sehari berapa kali? 2 kali, pagi dan petang. Bisa subuh dan asar atau subuh dan maghrib. Yang jelas jangan sampai tertinggal. Tadi kita baca itu urut-urutannya tidak harus selalu begitu jemaah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya sampai raditu billahi rabba. Urut-urutannya nggak harus itu. Karena sejatinya pada zikir pagi itu nggak sependek itu, lebih panjang daripada itu. Ada baca ayat kursi, ada baca surah Al-Ikhlas, ada baca surah Al-Falaq, ada baca surah An-Nas. Tadi kita membaca bersama tuh tujuannya supaya pelan-pelan dihafal, agar nanti daily dalam keseharian, kalaulah nanti kita pindah tidak tinggal di Masjid Fatimah Garung atau sekitarnya, atau mungkin kita lagi nengokin anak kita di Jakarta, atau mungkin kita sedang safar ke Surabaya, atau kemana kita safar, kita tetap hafal. Oh ya nih, zikir pagi yang hafal dulu, walaupun belum hafal yang banyak, yang begitu panjangnya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita belum hafal nih kalimat itu, tapi setidaknya yang tadi kita baca sudah kita hafal, pakai terus jemaah. Itu dulu. Nanti pelan-pelan kita tambahin lagi, pelan-pelan kita tambahin lagi, pelan-pelan kita tambahin lagi. Jadi bukan urutannya harus itu ya hadirin. Sekali lagi saya mau menegaskan, bukan urutannya harus itu, tapi itu sebagian daripada zikir pagi. Dan itu semua bersumber hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan hadirin bisa cross check apa yang tadi kita baca di dalam Kutubus Sittah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat. Allah suka mukmin yang profesional, Allah suka mukmin yang serius, yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana pesan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jas. Semangat kejar manfaat, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan jadi lemah. Mari dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Sahabat-sahabat di rumah, di TikTok, YouTube, Instagram ataupun yang lainnya, silahkan kalau punya Al-Quran di rumah, dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-84. Kita mau tilawah bareng-bareng terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tafsikuni wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mau bahas Al-Baqarah ayat yang ke-83, 84, 85. Di ayat 83 artinya Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Artinya maksudnya adalah jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Orangnya bernama musyrik, pelaku kemusyrikan atau pelaku kesyirikan.
Dan berbuat baiklah engkau kepada ibu bapakmu. Jadi ada beberapa perintah. Yang pertama, jangan syirik. Jangan syirik. Perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baktilah engkau. Dalam kalimat hadisnya birrul walidain. Lalu kemudian yang ketiga, berbuat baiklah engkau kepada kerabatmu yang dekat. Kerabat qaribun, artinya orang-orang terdekat. Terdekat secara rahim, saudara kandung. Dari nenek, sepupu, keponakan, om, tante, pakde, bude, bibi, paman, dan yang lainnya. Terus yang ada hubungan rahim itu dekat dengan kita. Handai taulan. Lebih daripada itu, yang dekat secara rumah, fisik rumah kita, tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang, itu yang dekat dengan rumah kita. Mereka lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada beliau, berbuat baik kepada beliau. Kemudian yang keempat, dan berbuat baiklah kepada anak yatim wal yatama. Jadi kalau kita berbuat baik boleh kepada siapapun, tapi dalam ayat ini nomor 4-nya berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang pertama perintahnya apa tadi? Jangan syirik. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu orang-orang terdekat kita. Ya, keluarga, terutama keluarga inti jemaah, istri kita, anak kita, lanjut kepada tetangga, lalu kemudian orang-orang yang ada hubungan rahim sama kita, dan seterusnya. Yang keempat, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Terus yang kelima, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Lalu yang keenam, waqulu linnasi husna, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucap yang baik-baik. Kalau nggak bisa mengucap yang baik-baik, hendaklah diam. Diam itu lebih baik. Apalagi kalau kita lagi emosi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, laisa syadid bisyura'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang pandai gulat, menjatuhkan lawan-lawannya, meninju lawan-lawannya, menendang lawan-lawannya, uppercut lawan-lawannya hingga lawannya jatuh tergeletak. Bukan itu orang yang kuat. Tapi menurut Rasulullah, syadid adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Dan tips dari Rasulullah ketika marah, poin pertama, masih ingat? Siapa yang marah hendaknya dia mengambil air wudu. Jika sudah berwudu masih marah, hendaklah dia kalau berdiri duduk. Jikalau duduk masih marah, hendaklah dia berbaring. Dikombinasikan sama hadis yang tadi, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Berkata yang baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Jadi nggak ada orang ketika sedang emosi, marah-marahnya terus sumpah serapah, absen yang ada di Ragunan, kebun binatang, taman safari, nggak ada. Mending daripada bicara mengumpat, sumpah serapah, kalau marah mending diam. Makanya ayat ini perintah yang keenamnya adalah waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan-perkataan yang baik, termasuk laqab, memberi gelar. Awal kenal sopannya luar biasa. Begitu udah kenal lama, beberapa tahun, mulai muncul lakop-lakop. Namanya Fatur Rahman Sya'bani, dipanggilnya Upil. Ya Allah, nama bagus-bagus orang tuanya ngasih, panggilannya kok bisa begitu? Itu namanya memberi lakop, gelar-gelar yang buruk.
wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Namanya Bama Narendra, tapi panggilannya apa gitu misalkan. Jangan, hadirin. Nama yang bagus dari orang tuanya, panggil beliau dengan nama pemberian itu. Jangan diberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Alhamdulillah. Wa qulu linnasi husna, termasuk diantaranya berkata yang baik sama manusia, tidak menggelari manusia dengan gelar-gelar yang buruk. Perintah yang ketujuh, wa aqimus shalah, terus kemudian menunaikan salat. Yang kedelapan, wa atuz zakah, kemudian zakat. Summa tawallaitum illa qalila, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu, lalu engkau menjadi orang-orang yang berpaling. Jadi perjanjian Allah dengan Bani Israel, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu ini, Bani Israel itu berjanji menepati janjinya. Apa aja yang pertama? Jangan berbuat syirik. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, berbuat baik kepada anak yatim. Kelima, berbuat baik kepada orang miskin. Keenam, berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ketujuh, mendirikan salat. Kedelapan, menunaikan zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Kemudian kamu berpaling dari janji yang telah disepakati, kecuali cuma segelintir orang dari kalian yang taat kepada janji yang disepakati. Wa antum mu'ridun, dan kamu memang begitu. Karakternya selalu berpaling, mangkir, ingkar janji. Ciri-ciri Bani Israel, sukanya ingkar janji. Selalu dia mengingkari janjinya. Udah janji nih, sepakat 8 poin ini saya akan laksanakan, dia ingkari janjinya. Itu ciri-ciri daripada Bani Israel. Dan dikatakan oleh sebagian para ulama, ini adalah hak yang paling tinggi, yang paling agung, yakni ketika hak Allah untuk senantiasa diibadahi, untuk tidak dilakukan persekutuan atas Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan dalam apapun. Lalu Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat yang dekat, anak-anak yatim, fakir miskin, berkata kepada manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Lalu kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat. Dan janji ini adalah janji yang paling tinggi, yang paling agung, yang mana Allah perintahkan untuk ditunaikan. Jadi Bani Israel disuruh sholat, wa aqimus sholat, disuruh dirikan sholat. Wa atuz zakah, disuruh bayar zakat. Summa tawallaitum min ba'di dzalik, tapi mereka malah mengingkari janji mereka, padahal sudah janji. Itulah ciri-ciri Bani Israel, sukanya ingkar janji. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, orang itu bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu yang betisnya kecil, yang pernah, mohon maaf, sedikit diejek sama para sahabat. Betisnya kok kecil, betisnya kok kecil. Lalu Rasulullah SAW agak tidak senang ketika melihat betis kecilnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dicemooh. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya betis kecil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya lebih berat betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saking kaki itu selalu digunakan untuk menolong agama Allah, kaki itu dipakai untuk dalam kebaikan, membersamai baginda Rasulullah. Dan kita tahu laki-laki satu ini, yakni Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, memegang 5 dari apa yang menjadi job desk beliau ketika membersamai Nabi. Apa saja job desknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Menjaga sandalnya Nabi, 1, 2, menyiapkan wudhu Nabi, 3, membawa tongkat Nabi SAW, 4, menyiapkan siwak Nabi, 5,
sahibus sir Rasulillah, menjadi orang yang menjaga rahasianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amal mana yang paling utama? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu ala waqtiha. Salatlah engkau tepat pada waktunya. Summa ayya Rasulullah. Terus kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Qultu summa ayya Rasulullah. Kemudian ia berkata lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah. Berjihadlah di jalan Allah. Jadi termasuk amal yang paling utama salat tepat waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, ketiga jihad di jalan Allah. Allah juga berfirman, wal yatama, yakni berbuat baiklah engkau kepada anak-anak yatim, yakni anak-anak sebelum balik yang sudah tidak mempunyai orang tua yang memberi nafkah kepada mereka. Jadi batasan yatim itu sampai usia berapa? Baligh. Berarti kita nih yang usianya sudah menyentuh pada usia lebih daripada baligh, bahkan kita udah usia 40-an, orang tua kita udah meninggal, apakah kita disebut yatim ataukah tidak? Tidak. Umur 30 tapi ngakunya masih yatim. Secara harfiah bahasa Indonesia mungkin iya, bapaknya sudah wafat. Tapi kan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yatim adalah anak-anak yang kehilangan orang tua dalam pemberian nafkah kepadanya, dan ia batasannya adalah sampai berusia baligh. Usianya berarti sampai baligh. Baligh itu usia di mana seseorang sudah kira-kira ya mampu jelas membedakan mana yang hak, mana yang batil. Usia baligh. Jadi kalau udah lampaui usia baligh sudah tidak bisa dikatakan sebagai yatim. Tapi kalau di kita kan sampai SMA, sampai kemudian kuliah, itu gimana kalau kita tak berbuat baik sama beliau dan kita menganggap beliau anak yatim? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi dalam bahasannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam halaman 315 bahwasanya itu adalah anak-anak yang orang tuanya wafat, tidak bisa lagi memberi nafkah kepada mereka saat mereka sebelum baligh. Jadi kalau udah melampaui baligh sudah beda lagi, tidak termasuk dalam kategori yatim. Tapi kalau di Indonesia masih masyhurnya adalah oh nggak apa-apa, udah SMA, udah kuliah tetap itu disebut yatim, ya udah nggak apa-apa jemaah. Tapi kalau sebenarnya dalam kalimat ini sampai baligh batasannya. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang miskin, siapa orang miskin? Dijelaskan dalam tafsirnya adalah orang-orang yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Dia nggak mampu menafkahi dirinya sendiri dan dia nggak mampu menafkahi keluarganya. Ini orang-orang yang disebut dengan orang miskin. Lalu kemudian wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, ini udah berkali-kali kita bahas. Wa atuz zakat wa qulu linnasi husna, maksudnya adalah dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia dengan sikap yang lemah lembut, termasuk di dalamnya adalah menyuruh berbuat kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Hal ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ulama tabi'in. Imam Hasan Basri ulama tabi'in. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, termasuk ucapan yang baik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan termasuk sikap kebaikan adalah bersabar, memaafkan, serta bicara kepada manusia dengan perkataan yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ini pendapatnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi yang disebut waqulu linnasi husna, kata Imam Hasan Al-Basri, saya ulangi lagi, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dirincikan lagi, sikapnya adalah sabar, memaafkan, dan dia bicara sama manusia sesuai dengan yang Allah mau. Dia nggak bicara berdasar hawa nafsu,
tapi dia bicara kepada manusia sesuai dengan apa yang Allah mau. Artinya selaras dengan firman Allah. Bukan hawa nafsu yang bicara, tapi dia sesuaikan perkataannya dengan apa yang Allah mau, dengan bagaimana Rasulullah SAW telah memberi teladan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a wa in lam tajid falqa akhaka biwajhin muntaliq. Ini hadis masyhur yang kita sering ulangi. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, dalam riwayat lafaz yang lain, walau antalqa akhaka biwajhin tali. Jangan remehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Walaupun kita jumpa dengan sahabat kita membawa wajah yang sumringah, itu kebaikan. Walau kecil jangan diremehkan, karena setiap kebaikan potensinya melahirkan kebaikan berikutnya. Senyum aja sama satu orang, senyumnya dibalas, senyum itu yarhamukallah, senyum itu dibawa lagi ke kantornya, senyum itu dibawa lagi ke kelasnya, senyum itu dibawa dalam satu hari. Dia setiap jumpa sama siapapun dia senyum, kita dapat pahala karena kita mengawali senyuman yang ada di wajah beliau. Senyum. Lalu terus kemudian yang terakhir, summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang suka berbalik arah setelah mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu karakter-karakter Yahud, karakter-karakter Bani Israel, orang yang suka ingkar janji. Ayat 84. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji darimu, janganlah kalian saling menumpahkan darah. Jadi yang tadi 8 poin. Mereka ingkar enggak? Ingkar. Sekarang mereka berjanji lagi nih. Janji yang pertama untuk tidak saling menumpahkan darah, enggak saling membunuh maksudnya. Dan kamu tidak akan mengusir saudaramu sebangsa dari kampung halamannya. Yang kedua, tidak saling mengusir. Kemudian yang ketiga, Lantas kemudian kamu berikrar untuk memenuhi, sedangkan kamu mempersaksikan apa yang telah kamu janjikan. Yang ketiga, janji akan menepati. Dan dia tahu. Janji yang pertama untuk tidak saling membunuh, janji yang kedua untuk tidak saling mengusir dari kampung halaman, dan mereka tahu tentang apa yang mereka sepakati bersama. Ayat ke-85, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu dan saudara sebangsa, dan kamu Bani Israel mengusir segolongan darimu dari kampung halaman mereka. Kamu membantu terhadap perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga telah dilarang atas kalian. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu tuh ingkar kepada satu ayat, beriman kepada ayat yang lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Ini ayat cerita lagi hadirin tentang Yahudi yang ingkar janji lagi. Dibilang jangan saling bunuh ya, ingkar dia saling bunuh. Jangan saling mengusir ya, ingkar dia saling mengusir. Dibilang jangan tolong menolong dalam keburukan ya, dia malah tolong menolong dalam keburukan. Dibilang lagi sama dia, jangan ada di antara kamu yang mengusir, dia malah mengusir sebagian yang lain juga. Lalu ditanya sama Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Dan ayat ini pertanyaan untuk semua yang mengaku beriman kepada Allah, bahwa dia harus membuktikan bahwa dia tidak seperti yang Allah tanyakan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab?
apakah kamu beriman pada sebagian kitab? Wa takfuruna bi ba'd, tapi kamu ingkar sama sebagian yang lain. Kata para ulama tafsir, orang yang hanya beriman kepada ayat Allah sebagian dan dia mengingkari sebagian yang lain, termasuk ciri-ciri segolongan dengan Bani Israel. Karena itu ciri-ciri mereka. Kalau yang enak buat mereka dipakai, kalau nggak enak menurut mereka ditinggalkan. Beragama itu bukan prasmanan. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Beragama itu bukan seperti makan prasmanan, yang suka diambil, yang nggak suka ditinggalkan. Bukan. Beragama itu seluruh firman Allah dalam Al-Quran ya kita terima. Walaupun menurut akal tidak memungkinkan dilaksanakan hari ini, karena sejatinya akal kita itu terbatas, dan firman Allah berlaku sampai hari kiamat. Jangan kita jadi hamba-hamba seperti Bani Israel, tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Oh, ini ayat Al-Quran cocok sama saya, ayatnya adalah ayat tentang berderma, saya terima deh ayatnya. Tapi begitu ayat yang gak cocok, ayat disuruh berjihad, gak cocok deh, males deh. Ayat-ayat tentang hal-hal yang selama ini mungkin belum bisa diterima, dia nolak ayat itu. Ciri-ciri Bani Israel ada dalam dirinya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, sukanya cuma beriman pada sebagian yang enak-enak, wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari sebagian yang nggak enak. Nggak boleh beragama kayak prasmanan, nggak boleh. Semua ayat Allah ucapannya sama seperti para sahabat berucap, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nggak boleh kayak prasmanan. Oh, ayat ini saya suka, saya ambil. Ayat-ayat tentang poligami misalkan, atau ayat-ayat tentang hal-hal yang lain, ini nggak cocok deh, nggak masuk akal nih ayat-ayat yang begini, nggak, saya tolak. Nggak boleh. Terima jemaah. Perempuan yang belum berhijab misalkan, turun ayat hijab kepadanya. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, bilang ke istrimu, wa banatika, bilang ke anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, bilang kepada perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan pakaian mereka ke sekujur tubuh mereka. Lalu terus mereka belum berhijab, bukan berarti terus kemudian Qur'annya dia tolak, Qur'annya salah, bukan. Dia harus bilang, iya ayat itu benar, saya yang belum bisa mengamalkan. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa ya Allah mengamalkan ayatmu tersebut untuk berhijab. Minta tolong sama Allah tentang hal itu. Jangan tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan beriman sama sebagian ayat dan ingkar sama sebagian yang lain. Nanti jatuhnya kita seperti sikap-sikapnya Bani Israel. Sukanya begitu. Jangan. Terima ayat apapun yang Allah firmankan dalam Al-Quran, termaktub di surah apapun. Kalaulah kita belum bisa terima, belajarlah untuk menerima. Karena beragama ini adalah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikirna, sami'na wa tak timbang-timbangna, bukan. Tapi sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Adapun pilihan hidup, oh ya udah deh, saya memilih yakin terhadap ayat ini, tapi saya untuk saat ini belum bisa mengamalkan, dan dia memegang, saya belum bisa mengamalkan terus seumur hidupnya. Silakan, tapi tanggung jawab di akhirat nanti sendiri-sendiri. Saya tahu itu ayatnya benar memang tentang riba, tapi gimana ya, kayaknya saya belum bisa deh kalau keluar dari riba. Kalau sudah datang peringatan,
Gak bisa dia memilih selain daripada hukumnya Allah, kecuali dia harus tunduk pada hukumnya Allah. Kalaupun dia tetap memenuhi hawa nafsunya, maka tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Seseorang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan kita nanti tidak memikul beban dosa orang lain. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, termasuk istri tidak memikul beban dosa suaminya, suami tidak pula memikul beban dosa istrinya, selama mereka hidup saling mengingatkan dalam kebaikan, bukan menolong dalam keburukan. Kalau dia memfasilitasi keburukan, jelas bertanggung jawab atas dosanya. Istri bisa menarik 4 orang masuk ke neraka. Ini bukan hadis, tapi ini adalah kalimat hikmah dari para ulama yang sering kita dengar. Sesungguhnya setiap seorang perempuan bisa menarik 4 laki-laki ke dalam neraka. Laki-laki pertama ayahnya, laki-laki kedua suaminya, laki-laki ketiga saudaranya, laki-laki keempat anaknya. Bila mana 4 orang ini, ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan anak laki-lakinya tidak pernah mengingatkan dalam kebaikan dari kemungkaran yang dilakukan oleh sang perempuan tersebut, dituntut di hari kiamat. Hadisnya bukan itu kata para ulama. Hadisnya adalah siapa yang tidak mengingkari daripada kemungkaran saudaranya, kelak saudaranya di hari akhirat mencekik lehernya jemaah. Kenapa? Karena dia tidak mengingatkanku saat aku bermaksiat kepadamu ya Allah, dicekik lehernya. Hadisnya itu. Jadi bukan yang 4 tadi. Penting makanya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ayatnya aja jelas. Saling menasihati ya dalam kebaikan. Saling menasihati menetapi kebenaran kebaikan itu dengan penuh kesabaran. Jangan sampai kita nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kan dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Sebelumnya kan kita tahu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kata beliau, termasuk wa qulu linnasi husna. Kata ulama tabi'in Al-Imam Hasan Al-Basri, amar ma'ruf nahi munkar, ajak kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Baik, ayo yuk support yuk. Mungkar, ayo yuk hindari yuk. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri kan itu ketika beliau mentafsirkan daripada ayat wa qulu linnasi husna. Dan beliau ulama tabi'in, sahabat tabi'in, ulamanya beliau Imam Hasan Al-Basri dari Basrah. Karenanya jemaah, kita belajar untuk saling menasihati, tidak untuk lebih baik dari siapapun orang lain di luar sana, bukan. Kita saling menasihati adalah untuk menjadikan diri kita yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Dan jamaah dimanapun berada, termasuk sahabat TikTok, YouTube, Instagram, Rasulullah pernah beritahu satu kalimat yang paling Allah benci, dan dengan kalimat ini bila diucapkan Allah murka sama pengucapnya. Kalimat itu adalah ketika dalam hadis Al-Baihaqi, riwayat Al-Baihaqi, orang ada berbuat maksiat, datang orang mengingatkan, saudaraku bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu dia menjawab apa? Urus saja dirimu sendiri. Kata Rasulullah dalam riwayat Baihaqi, kalimat urus saja dirimu sendiri itu kalimat yang paling dibenci Allah, dan menyebabkan orang yang mengucapkannya dimurkai oleh Allah. Kalau besok teman-teman lewat seliweran di beranda, apa sih? Jangan bilang gitu. Alah, jangan bilang gitu. Bahkan ada kata-kata yang gak pantas gitu ya. Jangan bilang gitu. Karena yang paling Allah benci adalah kalimat urus saja dirimu sendiri. Ulama hadis menjabarkan lebih luas, dan kalimat yang senada dengan penolakan atas nasihat kebaikan itu paling Allah murkai. Kalau dalam hadis Al-Baihaqi-nya urus saja dirimu sendiri. Tapi kalau diperluas banyak.
Ada orang datang nasihatin, alah apa sih, ngomong apa sih, pret, misalkan gitu. Itu sama tuh. Atau dengan kalimat-kalimat ngomong apa tolele, itu sama tuh. Alah kowe iki cah apa? Cah wingi sore. Ini kalimat-kalimat yang model-model begini, kalimat-kalimat yang paling Allah benci sebenci-bencinya, dan pelakunya sangat dimurkai Allah. Buka riwayat Al-Baihaqi. Sesungguhnya kalimat yang paling Allah benci adalah ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, dinasihati saudaranya, saudaraku bertakwalah kepada Allah, dia malah menjawab, urus saja dirimu sendiri. Ini pengucap yang tadi, urus dirimu sendiri, paling dibenci Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, patut kita perhatikan Al-Baqarah ayat ke-85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Maka perkataan Imam Hasan Al-Basri harus disampaikan dan kita laksanakan kalau bisa, tentang kata beliau amar ma'ruf nahi munkar. Ajak aja jemaah. Dan kalau ngajak, dan saya sangat-sangat senang menyampaikan satu kalimat sederhana ini, karena ini untuk memotivasi siapapun yang suka mengajak dalam kebaikan. Siapapun yang mengajak dalam kebaikan, jangan pernah punya tujuan agar supaya mereka ikut ajakan kebaikan kita, belum agar mereka mengikuti apa yang kita serukan pada mereka. Belum itu dulu. Kenapa kita mengajak? Karena kita mencari ridhonya Allah. Dan kalaulah penolakan yang dia sampaikan, kita nggak sakit hati, karena tugas kita cuma ngajak. Diterima alhamdulillah, ditolak tetap alhamdulillah. Diterima alhamdulillah, ditolak nggak masalah. Ada penolakan, nggak apa-apa buat dia, karena tujuan dia adalah bukan untuk dakwahnya diterima, tapi tujuan dia adalah untuk menyampaikan kebaikan. Diterima alhamdulillah, nggak diterima nggak jadi masalah. Buat dia itu poinnya. Nggak diterima nggak apa-apa. Dan nggak boleh seseorang memaksa dalam agama. La ikraha fiddin. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Lebih-lebih Allah mengingatkan, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, tugasmu cuma mengingatkan. Fadzakir innama anta muzakkir. Kamu beri peringatan ya. Tugasmu hanya memberi peringatan. Anta muzakkir. Kamu cuma mengingatkan saja. Tahu kalimat lanjutannya Allah berfirman apa? Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh memaksakan kehendak kepada mereka. Tak boleh. Gak boleh maksain kehendak. Beragama itu yang penting disampaikan, berharap ridhonya Allah, kembalikan hidayah itu kepada Allah, karena hidayah mutlak milik Allah. Hidayah mutlak milik Allah. Tugas kita menyampaikan. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian kecuali kenistaan dalam kehidupan dunia. Orang yang menolak sebagian ayat, menerima ayat yang dia suka-suka saja, dialah orang-orang yang akan dapat kenistaan kehidupan di dunia. Di dunia aja udah nista, kebayang di akhirat kayak apa jemaah? Orang yang suka menolak sebagian ayat-ayat firman-firman Allah, atau bahkan orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah, adalah mereka yang di dunianya akan Allah berikan kenistaan dalam hidupnya. Dan pada hari kiamat mereka akan mendapat azab yang paling berat. Di dunia dapat kenistaan, di hari kiamat mendapat azab yang paling berat. Dan Allah tidak pernah lengah sedikit pun, dan Allah tidak pernah lalai sedikit pun dari apa yang kalian kerjakan.
Maknanya Allah tidak pernah berhenti mengawasi, selalu Allah awasi. Jadi orang-orang yang tadi, satu, melanggar janji-janjinya, dua, dibilang jangan saling membunuh, mereka tetap membunuh, tiga, dibilang jangan saling mengusir, mereka tetap mengusir, empat, mereka adalah orang-orang yang menerima sebagian ayat yang mereka suka dan menolak ayat-ayat yang menurut mereka ini nggak mereka sukai. Mereka itulah orang-orang yang pantas bagi mereka kenistaan di dunia dan bagi mereka azab yang paling berat di negeri akhirat. Dan Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tidak pernah lalai sedikit pun tentang apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Semoga kita menjadi hamba yang terus ingat bahwa semuanya itu ada pertanggungjawabannya dan kita mempersiapkan pertanggungjawaban terbaik buat kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah sampai kita nanti diwafatkan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dicintai Allah, mari kita buka sesi diskusi tanya jawab. Bagi sahabat yang hendak bertanya, silakan tulis di kolom komentar YouTube. Bagi sahabat yang juga mau berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Semoga Allah memuliakan kita dengan saling bersilaturahim. Barakallahu fikum.